Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Rami dengan NPM 4182210011. Nah, hari ini saya akan melanjutkan kembali materi tentang manajemen kontrak, yaitu peran dan tanggung jawab para pihak dalam proyek konstruksi. Nah, dalam setiap proyek konstruksi, baik skala kecil maupun besar, ada beberapa pihak utama yang memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan. Bekerja sama untuk memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, sesuai anggaran, dan tentu saja memenuhi standar kualitas serta keselamatan yang telah ditetapkan. Nah, memahami peran masing-masing pihak ini adalah kunci untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dan menghindari potensi masalah di kemudian hari. Nah, pemilik proyek atau owner atau developer, inisiator dan pengarah utama. Pihak pertama yang dan paling fundamental adalah pemilik proyek. Sering disebut juga owner atau developer. Merekalah pihak yang menginisiasi gagasan proyek, memiliki visi, dan yang paling penting adalah membiayai seluruh rangkaian proses proyek konstruksi dari awal hingga akhir. Nah, tanggung jawab utama pemilik proyek sangatlah vital. Yang pertama, mereka bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan proses tender yang transparan dan adil untuk memilih kontraktor yang paling kompeten dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, kedua itu, mereka juga berkewajiban untuk menyediakan dan memastikan ketersediaan dana yang cukup, serta pencairan pembayaran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. Kemudian ketiga adalah pemilik proyek juga memiliki peran pengawasan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, spesifikasi teknis, dan mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku. Nah, sebagai contoh nyata, kita bisa melihat peran pemerintah yang menginisiasi pembangunan sebuah jalan jembatan vital. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pemilik proyek yang kemudian akan membuka sistem tender untuk mencari kontraktor terbaik yang akan melaksanakan pembangunan tersebut. Nah, yang kedua itu ada kontraktor. Selanjutnya, kita memiliki kontraktor yang merupakan tulang punggung pelaksanaan fisik proyek. Kontraktor adalah pihak yang secara langsung bertugas melaksanakan pekerjaan konstruksi di lapangan sesuai dengan desain, spesifikasi, dan isi kontrak yang telah disepakati dengan pemilik proyek. Nah, tanggung jawab kontraktor sangatlah luas dan menuntut profesionalisme tinggi. Nah, yang pertama itu mereka harus memastikan bahwa tenaga kerja yang digunakan memiliki kualifikasi yang memadai dan terlatih. Kedua, penggunaan peralatan konstruksi harus sesuai standar dan dalam kondisi prima. Yang ketiga, ada bahan bangunan yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi kualitas yang tercantum dalam kontrak. Keempat, ada kualitas hasil pekerjaan secara keseluruhan menjadi tanggung jawab utama kontraktor. Nah, sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah kontraktor yang ditunjuk untuk membangun sebuah rumah sakit modern. Kontraktor tersebut bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan desain arsitektur dan struktur yang telah disetujui, memilih material terbaik, dan memastikan pembangunan dilakukan sesuai dengan standar medis dan keamanan yang berlaku. Nah, yang ketiga itu ada konsultan, eh, perencana, dan konsultan pengawas. Dalam setiap proyek konstruksi, kehadiran konsultan perencanaan dan konsultan pengawas sangatlah esensial. Mereka adalah tim ahli yang memberikan dukungan teknis dan profesional. Nah, konsultan perencana bertugas untuk merancang proyek secara detail. Ini mencakup perencanaan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, plumbing atau MEP, hingga aspek landscape. Mereka harus mempertimbangkan tidak hanya estetika dan fungsionalitas, tetapi juga aspek teknis, efisiensi biaya, keberlanjutan, dan yang terpenting keselamatan dari bangunan atau infrastruktur yang akan dibangun. Nah, kemudian ada konsultan pengawas. Di sisi lain, berperan sebagai mata pemilik proyek di lapangan, mereka memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan spesifikasi, gambar rencana, metode kerja yang disetujui, dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Jika ada penyimpangan, mereka bertanggung jawab untuk memberikan teguran dan laporan kepada pemilik proyek. Nah, sebagai contohnya, mereka bisa merancang sebuah gedung bertingkat tinggi yang tidak hanya indah secara arsitektur, tetapi juga tahan gempa dan dengan perhitungan struktur yang presisi. Dan kemudian memastikan bahwa setiap
tiang, pancang, dan beton yang dicor benar-benar sesuai dengan desain teknis tersebut. Nah, kemudian ada subkontraktor atau spesialis di bidang tertentu. Dalam proyek berskala besar atau kompleks, seringkali subkontraktor turut dilibatkan. Nah, subkontraktor adalah pihak-pihak spesialis yang ditunjuk oleh kontraktor utama untuk mengerjakan bagian-bagian tertentu dari proyek yang memerlukan keahlian khusus. Nah, contoh pekerjaan yang sering diserahkan kepada subkontraktor antara lain adalah instalasi sistem kelistrikan bangunan, pemasangan sistem pendingin pendingin udara atau AC atau ventilasi, pekerjaan finishing bangunan seperti pengecatan, pemasangan lantai, atau interior. Nah, meskipun mereka mengerjakan sebagian spesifik, subkontraktor tetap bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan ketat dari kontraktor utama yang bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proyek. Nah, yang kedua adalah pemerintah dan regulator. Nah, yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah pemerintah dan regulator. Mereka memegang peran krusial sebagai pengawas dan penegak hukum dalam ekosistem konstruksi. Nah, peran mereka meliputi memastikan bahwa setiap proyek konstruksi mematuhi segala regulasi, undang-undang, standar teknis, dan perizinan yang berlaku, mulai dari izin lingkungan hingga izin bangunan. Nah, mereka yang mengeluarkan berbagai izin kerja, sertifikasi, dan lisensi yang diperlukan untuk keberlangsungan proyek dan kualifikasi tenaga kerja. Nah, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum dan atau standar yang dapat berupa denda, penghentian proyek, atau bahkan sanksi pidana. Nah, contoh ada adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga mengeluarkan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi, memastikan bahwa hanya tenaga yang kompeten yang boleh bekerja di sektor ini. Hal ini menjamin kualitas dan keselamatan bagi publik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.